Bacakan Om Ras mengisahkan. Bismillah, assalamualaikum. Ganyir mayit. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Ganyir mayat. Pagi itu, kabar duka kembali terdengar melalui pengumuman di toa masjid. Sudah 7 orang warga yang meninggal tanpa sebab. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa bisa ada yang meninggal beruntun seperti ini? Belum lagi kering tanah pemakaman, sudah ada kuburan baru yang digali. Desa itu benar-benar dalam ketakutan. Setelah acara pemakaman salah satu warga yang meninggal itu, Murtaji selaku ketua RT 2 di desa itu dihampiri oleh seorang laki-laki misterius. Laki-laki itu memakai penutup kepala hingga tak satupun orang yang melihat wajahnya. Desa ini dalam bahaya, ucapnya dengan nada yang sangat berat. Maksud anak ini apa? Jangan mempermainkan perasaan kami, nak. Kami sedang berduka, ujar Pak RT. Lalu laki-laki itu pergi tanpa pamit. Langit kembali mendung, rintik-rintik hujan mulai turun. Malam itu Pak Murtaji sedang ngopi di rumahnya. Ubi bakar yang masih hangat sangat cocok sekali jadi teman saat hujan seperti ini. Istrinya tengah menyulam di ruangan lain. Mendengar suara teriakan dari arah luar rumahnya dengan tergesa-gesa. Bu Murtaji yang memang sangat penakut itu pun langsung berlari ke arah suaminya. Ada apa sih, Ma? Tanya Pak Murtaji. Itu, Bah, itu. Ada yang teriak-teriak di luar, jawab Bu Murtaji seraya bergelayutan di lengan suaminya. Aduh, Ma, bagaimana aku mau memeriksanya keluar ini sementara kau bergelayutan begini? Bagaimana kalau itu maling? Kau mau dipukulinya? Ujar Pak Murtaji seraya melepaskan pegangan istrinya. Lalu ia berjalan ke arah pintu rumah. Teriakan itu masih terdengar. Kriat. Oh, Halim, ada apa malam-malam begini, Lim? Tanya Pak Murtaji. Mirah meninggal, Pak RT. Saya disuruh suaminya ke rumah Pak RT untuk mengabarkan kematian Mirah, jawab Halim dengan bibir gemetar karena kedinginan. Hujan semakin deras, ditambah petir dan kilat yang sekarang bersaut-sautan dengan deras hujan. Orang-orang semakin enggan untuk keluar rumah. Tapi tidak dengan Pak Murtaji dan juga Halim. Mereka berdua menembus derasnya hujan dan petir yang setiap saat menyambar-nyambar. Mereka berdua berlari-lari kecil menuju ke rumah Mirah. Sesampainya di sana, Pak Murtaji terlebih dulu mengganti bajunya yang basah dengan yang ia bawa di kantong plastik hitam tadi. Setelah mengucapkan salam, Pak Murtaji masuk. Betapa terkejutnya Pak Murtaji saat melihat jenazah Mirah. Bau ganyir seketika menyeruak masuk melalui rongga hidungnya. Secara tak sadar, ia langsung menutup hidungnya. Mayat itu perlahan-lahan mulai membusuk. Aneh, tubuh orang yang baru saja meninggal seharusnya akan mengalami pembusukan setelah beberapa hari. Tapi berbeda dengan Mirah. Baru beberapa saat saja ia meninggal, jenazahnya sudah mulai membusuk. Pak Murtaji duduk di dekat suaminya Mirah yang sedang menangis terseduh-seduh. Pak Murtaji juga menanyakan penyebab kematian Mirah yang sangat mendadak itu. Karena memang pagi tadi Mirah masih terlihat di warung. Saya juga tidak menyangka, Pak. Awalnya istri saya muntah-muntah. Katanya perutnya sangat mual dan kepalanya seperti dipukul-pukul, Pak. Saya pijat-pijat punggungnya saat ia muntah. Tapi setelah itu, istri saya tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Saya mengira istri saya cuma pingsan, Pak. Ternyata dia sudah meninggal. Cerita suaminya Mirah sambil menangis. Entah apa yang sebenarnya terjadi pada kampung kita ini. Sudah banyak warga kita yang meninggal secara mendadak seperti ini, gumam Pak Murtaji dengan raut wajah sedih. Di luar, hujan sudah mulai mereda. Pak Murtaji pun menyuruh Halim untuk memanggil warga yang lain untuk membantu
memandikan jenazah Mira dan juga menyuruh Halim untuk mendatangi tukang gali kubur agar menggali kuburan untuk Mira. Karena jenazahnya yang semakin membusuk itu membuatnya harus segera dimakamkan malam itu juga. Halim terus berlari menuju ke rumah ibu-ibu yang biasanya memandikan jenazah khusus untuk perempuan di kampung itu. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang memakai penutup kepala. "Kalian dalam bahaya besar," ujar lelaki itu. Halim mencoba untuk tidak menghiraukan orang misterius itu yang terus saja mengikutinya dan mengatakan kalimat yang sama setiap saat. "Bahaya besar apa yang kau maksud, ha?" tanya Halim akhirnya. Dia membawanya kemari dan dia akan mengambil orang-orang di kampung ini satu persatu," jawab lelaki misterius itu. "Dia siapa?" tanya Halim lagi. "Dia yang..." Belum lagi selesai perkataannya, orang misterius itu tiba-tiba terpental dan jatuh menimpa akar pohon seketika ia tak sadarkan diri. Halim yang menyaksikan keadaan itu pun langsung berlari ketakutan. "Tolong!" teriak Halim sepanjang jalan. "Brak! Ampun, ampun!" ujar Halim dengan mata tertutup. "Lim, ada kau ini, Lim? Ada apa?" tanya Pak Wanto seraya memungut kembali mie instan yang berjatuhan akibat ditabrak Halim tadi. Halim membuka matanya dan menarik nafas lega ketika melihat orang yang ia tabrak tadi benar-benar Pak Wanto. "Mira meninggal, Pak, dan saya ini disuruh untuk memanggil tukang gali kubur agar segera menggali kuburan karena mayat Mira sudah membusuk, dan kata Pak Murtaji harus segera dimakamkan karena kalau menunggu besok bisa-bisa jenazahnya hanya tinggal tengkorak saja," jawab Halim. "Memangnya kapan si Mira itu meninggal? Sudah lamakah?" Pak Wanto kembali bertanya. Halim menggeleng. Ia tak bisa menjelaskan panjang lebar karena ia harus segera ke rumah penggali kubur. "Kalau Bapak ingin tahu, cepatlah ke rumahnya, Pak. Saya harus cepat-cepat ke rumah tukang gali kubur," ujar Halim lalu bergegas lari meninggalkan Pak Wanto. Kaki dan tubuh Halim sudah gemetar saat sampai di rumah tukang gali kubur. Saat pintu rumah itu terbuka, Halim langsung menyampaikan pesan dari Pak Murtaji. "Waduh, apa harus malam ini juga?" tanya Pak Narto, tukang gali kubur. "Iya, Pak, harus malam ini juga," jawab Halim. "Baiklah kalau begitu," ujar Pak Narto menyanggupi. Halim duduk sebentar di serambi rumah Pak Narto. Ia masih takut melewati jalan yang tadi. Namun ternyata di tengah jalan ia kembali bertemu Pak Wanto yang baru saja akan pergi ke rumah Mira. Saat mereka melewati jalan yang tadi ada orang misterius itu, ternyata di sana sudah tidak ada siapa-siapa. "Kenapa kau, Lim?" tanya Pak Wanto. Halim segera menggelengkan kepalanya. Ia berpikir percuma juga untuk menceritakan yang tadi ia alami, karena pasti Pak Wanto tak akan percaya. "Lim," panggil Pak Wanto sekali lagi. "Iya, Pak," jawab Halim dengan cepat. Namun matanya masih menatap ke arah sebuah pohon yang tadi seperti ada sebuah bayangan besar. Singkatnya mereka pun akhirnya sampai di rumah Mira. Di sana sudah terlihat banyak sekali orang-orang yang berkumpul membacakan surah Yasin. Bau busuk bangkai semakin menyengat, padahal jenazah sudah dikafani, yang berarti sudah dimandikan. Halim memberikan kode pada Pak Murtaji. Pak Murtaji segera beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati Halim yang berada di serambi rumah. "Ada apa, Lim? Kau sudah ke rumah Narto kan?" tanya Pak Murtaji. Halim mengangguk pelan, lalu kemudian membisikkan sesuatu pada Pak Murtaji. Raut wajah Pak Murtaji nampak tegang setelah dibisiki oleh Halim. "Kau tidak bergurau kan?" tanya Pak Murtaji. "Iya, Pak, sungguh saya tidak bergurau," jawab Halim. Lalu setelah itu Pak Murtaji kembali lagi ke dalam rumah. Singkat cerita, galian makam pun sudah selesai dikerjakan oleh Pak Narto dan satu temannya yang lain. Lalu malam itu juga jenazah Mira dikebumikan. Di sisi lain, hari-hari di sini seperti menunggu ajal saja, ujar salah satu warga. Ya, memang benar. Kalau setiap harinya selalu ada saja yang meninggal di kampung itu.
sudah beberapa keluarga yang pindah dari kampung tersebut dan meninggalkan rumah mereka secara diam-diam. Sudah 2 hari ini Pak Murtaji tak pulang ke desa. Ia pergi bersama Halim. Entah apa yang mereka kerjakan di luar kampung. Dan tepat di hari keempat, akhirnya Pak Murtaji pulang bersama Halim dan 4 orang asing. Orang-orang itu masing-masing membawa tas besar yang entah apa isinya. Salah satunya adalah seorang laki parubaya dengan jubah putihnya dan sorban yang menghiasi kepalanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gumam si lelaki parubaya. Ada yang mengundangnya kemari. Ini bukanlah kutukan wanita tua seperti apa yang kalian katakan. Makhluk ini ada yang mengundang dan bersekutu dengannya, ucap lelaki parubaya. Mendengar ucapan si lelaki parubaya itu, seketika jantung Pak Murtaji menjadi tidak karuan. Maksud Abah, ada seseorang di balik semua kematian beruntun di desa ini, Bah? Lalu siapa yang berbuat sekeji itu, Bah? Tanya Pak Murtaji, tak dapat lagi menahan rasa emosi yang bercampur dengan rasa penasaran di hatinya. Ya, jawab lelaki parubaya yang dipanggil Abah itu. Pak Murtaji mengepalkan tangannya. Lihat saja nanti, kalau aku tahu siapa penyebabnya, ujar Pak Murtaji. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Wush. 3 orang yang lebih muda segera bersiap-siap sambil terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Angin yang tadinya dingin tiba-tiba berubah menjadi panas dan membuat mereka yang ada di sana menjadi berkeringat. Pusing, mual menyerang Pak Murtaji dan seketika tubuhnya ambruk ke tanah. Namun si lelaki parubaya itu tak tinggal diam. Ia langsung membuka tasnya dan mengeluarkan sebotol air yang berwarna sedikit keruh, lalu meminumkannya pada Pak Murtaji. Beberapa lintah dan cacing galang keluar bersama darah hitam melalui muntahan Pak Murtaji. Setelah itu Pak Murtaji tak sadarkan diri. Halim yang sedari tadi ada di sana pun segera memeriksa denyut nadi Pak Murtaji. Takut kalau kejadian pada Mirah dan beberapa warga lainnya terulang lagi. Namun untungnya Pak Murtaji masih hidup. Dia hanya tak sadarkan diri, mungkin karena efek muntahnya tadi. Suara merdu seseorang yang sedang azan terdengar lantang dan indah. Suara itu semakin lama semakin mendekat. Dari arah balik pepohonan terlihat seseorang memakai penutup kepala dan berjalan pelan ke arah mereka. Semua yang ada di sana terpukau saat mendengar lantunan azan dari orang asing itu. Seiring selesainya azan, hawa panas yang tadi menyelimuti tempat itu berangsur-angsur hilang, berganti dengan angin sejuk dan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru, ucapnya seraya melepaskan penutup kepalanya, lalu mencium tangan lelaki parubaya tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif? Iya Guru, saya Alif. Pertemuan keduanya yang merupakan guru dan murid itu sangat membuat sang guru terharu. Bagaimana kau bisa ada di sini, Alif? Tanya lelaki parubaya. Dari saat saya merasa terpanggil kemari, dan ternyata benar, kampung ini sedang dalam bahaya besar. Saya sudah mencoba mengingatkan mereka, Guru, tapi mereka tidak mempercayai saya, ucap Alif. Saat sedang mengobrol, orang misterius yang pernah beberapa kali terlihat di kampung itu yang ternyata adalah Alif. Tiba-tiba ia terlempar dan membentur pohon dengan sangat keras. Tubuhnya yang menghantam pohon itu mengakibatkan darah seketika keluar dari mulutnya. Beberapa kali tubuh Alif terlempar dan terhantam ke pohon. Bahkan tangannya sudah patah dan hancur. Lelaki parubaya dan ketiga muridnya itu pun tak tinggal diam. Mereka terus berusaha untuk merebut kembali Alif dari amukan makhluk yang tak terlihat itu. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya tubuh Alif dilepaskan dan sekali lagi tubuhnya terlempar ke atas tanah dalam keadaan sudah sangat kritis. Dadanya masih nampak turun naik bernafas. Alif, ucap si lelaki tua yakni guru dari Alif. Saat lelaki tua itu sedang berjalan ke arah Alif yang terkapar. Sementara muridnya yang lain terus melanjutkan lantunan doa yang mampu membuat makhluk tak kasat mata itu menghentikan ulahnya. Alif terlihat semakin kritis. Wajah dan tubuhnya dipenuhi darah yang terus keluar dari berbagai luka di tubuh dan wajahnya.
lelaki parubaya itu membimbing Alif untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan belum selesai Alif mengucapkan kalimat syahadat dengan suara yang seperti sudah berada di dalam, akhirnya Alif menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap si lelaki parubaya. Halim, biar ku selesaikan semuanya malam ini. Tolong kau juga selesaikan tugasmu, ujar si lelaki parubaya seraya menatap pada jasad Alif yang sudah tak bernyawa itu. Beberapa saat kemudian, dengan dibantu oleh beberapa warga lainnya, Halim pun sudah menyelesaikan tugasnya. Dan tanpa tahu apa yang terjadi di luar, Halim bersama warga yang lain sesegera mungkin untuk mengunci pintu rumah dan berdiam diri sampai keempat orang asing itu berhasil mengusir makhluk yang sudah membuat gempar dan menyebar malapetaka di kampung tersebut. Angin kencang bagai angin puting beliung menyerang rumah-rumah warga. Bahkan ada beberapa atap yang terbang akibat angin yang sangat dahsyat itu. Azan kembali terdengar dari arah luar rumah. Seketika azan itu mampu meredam angin yang tadinya sangat dahsyat itu. Warga pun mulai paham dengan situasi dan ketakutan makhluk itu. Mereka pun berbondong-bondong keluar rumah sambil mengikuti lantunan azan dari si lelaki parubaya. Sebuah kekuatan besar seperti hadir di tengah-tengah mereka. Kekuatan yang seakan menyatu ke dalam setiap diri orang-orang yang berada di sana. Mereka tegap berdiri sambil terus melantunkan azan secara bersamaan. Tiba-tiba, hawa panas mulai terasa. Angin kencang kembali menyerang mereka. Dedaunan beterbangan tersapu angin. Angin itu menyerang kaki setiap orang. Mereka saling berpegangan tangan dan mencoba menguatkan pijakan kaki masing-masing agar tidak terpental ke belakang. Hawa semakin panas. Keringat sudah mengucur deras. Sementara rasa panas itu makin terasa membakar tubuh mereka. Mereka terus berzikir, mengucapkan kalimat syahadat, dan dilanjutkan dengan azan. Namun makhluk yang tak terlihat itu terus berusaha melawan. Di tengah hawa panas yang menyerang mereka itu, tiba-tiba saja bulu-bulu tangan dan tubuh mereka berdiri, dan rasa perih mulai terasa di setiap pori-pori mereka. Darah perlahan keluar dari pori-pori mereka. Para warga mulai diserang rasa takut, dan sesaat kemudian mereka semua terpental ke belakang dan hanya menyisakan si lelaki parubaya. Ia berdiri tegak dengan jari-jari yang terus memetik tasbihnya. Si lelaki parubaya nampak memberikan isyarat pada anak muridnya untuk melakukan sesuatu. Dan dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan, lelaki itu langsung menyirami air ke sekeliling mereka. Dan benar saja, setelah air tersiram dengan membentuk lingkaran yang mengelilingi mereka, seketika api menyambar dari luar di sekeliling mereka. Namun api itu tak bisa masuk dan mengenai mereka karena seperti terhalang oleh dinding yang sangat kuat. Si lelaki tua berjalan keluar dan melewati api. Karena terhalang oleh api yang semakin membesar, alhasil mereka tak dapat melihat apa yang dilakukan oleh si lelaki parubaya. Allahu Akbar! Blap! Seketika api yang tadinya sangat tinggi mengelilingi tempat itu tiba-tiba padam. Si lelaki tua itu tersungkur, dan beberapa orang yang tadinya sakit juga akhirnya sembuh seketika. Mereka berlari ke arah si lelaki tua yang nampak sudah tak bergerak lagi. Namun saat mereka bergantian memeriksa denyut nadi si lelaki parubaya itu, mereka langsung menghela nafas lega. Ada setetes air bening menetes dari sudut mata mereka semua. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar ledakan dan terlihat cahaya berwarna merah dan asap yang hitam pekat membumbung di langit. Beberapa warga segera berlari ke arah api itu berasal, dan ternyata ledakan dan api itu berasal dari rumah keluarga Pak Sumarta. Orang yang baru-baru ini menjadi kaya raya di desa tersebut. Mereka saling bertatapan dan meyakini bahwa itu adalah karma yang harus dibayar Pak Sumarta dengan nyawanya dan anak istrinya. Dan terjawab sudah. Siapa dalang di balik kematian beruntun yang terjadi di desa tersebut? Yang tidak lain adalah ulah dari Pak Sumarta karena melakukan perjanjian dengan
iblis dan meminta tumbal kematian sebagian warga desa. Dan kisah ini pun selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek dulu ya kisahnya. Insya Allah besok kasih yang panjang lagi. Tetap di Tony FS.